Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya untuk kuliah statistik, yaitu bahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji alat ukur ya, yaitu validitas dan reliabilitas. Oke. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ya, mahasiswa mampu ya membuat satu alat ukur penelitian, kemudian mampu juga melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Oke, jadi ini ya, hasil dari penelitian itu bergantung pada instrumen. Jadi instrumen ini apa? Instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil data atau mengumpulkan data, dan syarat instrumen harus valid dan reliable untuk data supaya lebih akurat ya, atau datanya tidak banyak bias. Nah, alat ukur digunakan sebagai salah satu alat pengukuran, di mana pengukuran itu sendiri adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut dari konsep. Prosedur penelitian harus rinci dan jelas termasuk alat ukurnya, sehingga penelitian dapat dinilai baik atau buruk apabila alat ukurnya sudah jelas. Dan apabila penelitian tersebut diulang kembali oleh orang lain, maka hasil atau nilainya sama. Itu dinamakan sebagai alat ukur yang baik. Oke, pengukuran ya. Jadi pengukuran ada dua langkah awal dalam proses pengukuran, yaitu konseptualisasi dan operasionalisasi, di mana konseptualisasi ini adalah proses formulasi ya, penjelasan dari konsep. Contohnya misalnya sebuah konsep dapat mengacu pada kategori tunggal, misalnya pria gitu ya, atau pada beberapa kategori misalnya gender, usia, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak konsep yang tidak bisa langsung diamati, misalnya mau mengukur kebohongan, ini juga tidak bisa. Konsep-konsep yang tidak bisa diukur maka disarankan untuk tidak diteliti karena tidak datanya tidak valid gitu ya, ataupun kalau misalnya ingin melakukan penelitian maka gunakan penelitian yang kualitatif. Contoh ya, jadi proses pengukuran ya harus bisa langsung diamati seperti nadi gitu ya, tekanan darah, respiration rate, ya kadar gula dan lain sebagainya. Ini kemudian mengarah pada salah satu aspek konseptualisasi, di mana analisis konsep yang kompleks menjadi komponen-komponen atau dimensi, sehingga membantu membentuk pertanyaan penelitian dan hipotesis yang lebih refine atau lebih bisa dipahami. Sering menunjukkan perwujudan konkret dari konsep, ya jadi konseptualisasi ini adalah proses dari merubah suatu konsep ke variabel ya, supaya bisa diobservasi dan dilakukan pengukuran. Contohnya, pokoknya pengetahuan tentang ASI eksklusif harus baik. Konsep pengetahuan, maka pengetahuan harus kita ubah supaya bisa diukur gitu ya. Jadi supaya dapat dilakukan operasionalisasi atau pengukuran. Terlihat bahwa definisi operasional ini tergantung pada penerjemahan konsep, dan penerjemahan ini diusahakan setepat mungkin ya, bisa atau dalam bentuk indikator. Kemudian juga membantu penerjemahan ya, seperti relevant teori, kemudian ke judgment dan creative insight. Proses pengukuran operasionalisasi ya, strategi membuat definisi operasional ya. Ingat definisi konseptualnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian be kreatif atau kreatif ya, tingkatkan kreativitas Anda dengan cara membuka pikiran ya, jangan hanya berpikir pada satu konsep tertentu. Kemudian ya pinjam ide-ide yang sudah pernah dilakukan ya, seperti penelitian terdahulu. Kemudian alat ukur yang digunakan pada penelitian terdahulu ya, itu memudahkan untuk membuat definisi operasional. Kemudian antisipasi kesulitan atau tingkat kesulitan. Jadi
Anda harus sadar seberapa sulitkah penelitian Anda sehingga Anda tidak kaget ya dan mampu mempersiapkan penelitian Anda dengan baik. Kemudian remember ya atau ingat-ingat analisis unit yang akan Anda lakukan pada penelitian. Oke, apa perbedaan dari reliabilitas dan validitas ya? Jadi kalau reliabilitas itu adalah konsistensi dari pengukuran Anda ya. Konsistensi dari pengukuran Anda. Dimana maksudnya di sini ketika Anda mengukur hal tersebut berulang kali, maka hasilnya tetap sama. Gitu ya. A measure is considered reliable if a person score on the same test given twice is similar. Jadi ketika Anda mengukur, contoh misalnya Anda mengukur mau mengukur tekanan darah ya menggunakan sphygmomanometer gitu ya. Anda ukur di yang pertama gitu ya, nilainya 120/80. Kemudian Anda juga ukur di yang kedua ya tanpa ada modifikasi perilaku misalnya ya, hasilnya tidak jauh beda gitu ya, 119/20. Nah itu adalah maka sphygmomanometer tersebut bisa dikatakan reliable. Kemudian bagaimana mengukur kualitas dari definisi operasional yang dipilih? Ya, reliability keterandalan dan validity kesahihan. Validity sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur unit analisis. Reliability kekonsistenan hasil dari alat ukur terhadap unit analisis. Ya, jadi reliabilitas itu stabilitas, konsistensi, proses dan konten. Apakah definisi operasional mengukur secara konsisten? Apapun yang diukur itu, apakah jika pengukuran dilakukan dalam kondisi yang mirip hasilnya akan sama. Kemudian jenisnya ada repeated measure ya, ada one shot measure. Jadi ada pengukuran yang diulang-ulang atau ada pengukuran hanya sekali saja. Kalau yang repeated measure ya, tekniknya itu mengukur ulang, artinya pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil pengukuran 1 dikorelasikan dengan hasil pengukuran 2, di mana korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson. Bila korelasi yang diperoleh antara hasil pengukuran 1 dan 2 itu signifikan, berarti instrumen tersebut handal atau bagus. Metode ini membutuhkan biaya, tenaga, waktu yang lebih besar dan hasilnya kurang handal dibandingkan dengan metode sekali ukur atau jarang digunakan ya, karena membutuhkan banyak biaya ya dan waktu. Kemudian teknik sekali ukur terdiri atas teknik genap gasal, belah tengah, belah acak ya, Kedor-Ricketson, teknik Hoyt dan Alpha-Kronbach. Biasanya yang sering digunakan adalah menggunakan Alpha-Kronbach ya, karena nilainya biasanya langsung muncul pada saat pengoperasian SPSS. Oke, validitas ya, kesesuaian antara definisi operasional dengan konsep yang mau diukur. Ya, apakah definisi operasional benar-benar merefleksikan konsep? Apakah pengukuran yang dilakukan benar-benar mengukur apa yang mau diukur, gitu ya? Alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Alat ukur yang reliable belum tentu valid, gitu ya. Jadi kalau tidak reliable pasti sudah tidak valid, ya. Kalau yang sudah reliable maka bisa jadi belum tentu valid. Contohnya seperti ini ya, ada internal validity ya. Internal validity ini adalah validitas ya yang digunakan pada penelitian-penelitian eksperimental gitu ya. Kemudian tidak ada error ya pada internal desainnya. Nah, ini adalah internal validity. Kalau external validity ini adalah suatu pertanyaan ya yang digunakan pada penelitian, apakah alat ukur tersebut bisa atau cocok ya digunakan pada jenis-jenis penelitian tertentu. Oke, tes reliability ya, mengukur subjek atau objek yang sama pada dua kesempatan yang berbeda. Oke ya, jadi kalau reliability tadi ya,
ketika alat ukur tersebut digunakan berulang kali, maka hasilnya tidak jauh berbeda. Itu adalah reliable. Contoh misalnya yang mudahnya, Anda ingin mengukur panjang jalan, maka Anda menggunakan meteran gitu ya. Nah, ketika meteran itu digunakan oleh orang yang lain, maka dia hasilnya sama, itu berarti meteran tersebut reliable. Sedangkan kalau validitas itu adalah seperti ini. Anda ketika makan menggunakan sendok, ya. Semua teman Anda juga menggunakan sendok. Apakah sekop tidak bisa digunakan untuk makan, padahal dia juga bisa digunakan untuk mengambil nasi gitu ya? Ya bisa, tapi itu nggak valid karena apa? Tidak sesuai dengan fungsi. Nah, itu seperti itu. Oke, ini ya pengukuran reliabilitas, split half, dan internal konsistensi. Nanti kita akan contohkan ya bagaimana cara mengukur reliabilitas dan validitas di SPSS. Kemudian item dari skala dibagi dua, diperlakukan seperti dua pengukuran yang berbeda. Kemudian untuk konsep yang multidimensional seperti di setiap dimensi misalnya diukur dengan a set of item yang homogen. Pengukuran reliabilitas ya dengan hasil penilaian-penilaian 2 sudah cukup. Dengan hasil penilaian-penilaian sudah cukup dilatih menggunakan alat. Mestinya penelitiannya sama. Contoh nilai plus 6 atau loncat indah ya tidak jauh-jauh nilainya berbeda. Nah. Oke, cara-cara meningkatkan reliabilitas ya, exploratory study ya. Jadi ada preliminary interview, uji coba terhadap subjek gitu ya, menambahkan jumlah item. Jadi kalau misalnya pertanyaan 10 ya tidak reliable, maka bisa ditambahkan pertanyaannya menjadi 15 misalnya seperti itu. Kemudian analisis item satu-satu. Jadi item dengan nilai diskriminasi jelek dibuang sehingga nanti nilai atau hasil reliabilitasnya akan berbeda. Kemudian ya kalau validitas ya, jadi mengukur reliabilitas lebih gampang karena pengukuran ini independen terhadap konten. Kemudian kalau validity cannot be accessed directly. Jadi harus ada evaluasi lain ya yang digunakan. Kemudian cara mengukur validitas secara subjektif mengevaluasi apakah definisi operasional benar-benar mengukur apa yang mau diukur. Kemudian membandingkan hasil pengukuran dengan hasil pengukuran lain baik yang berhubungan atau tidak. Oke, ini adalah contoh yang akan dilakukan uji reliabilitas dan validitas ya. Ya, nomor responden ini di sini ya, jumlah respondennya. Kemudian ini adalah jumlah pertanyaannya. Maka akan dilakukan uji validitas. Oke, ini contohnya nanti akan kita coba langsung di SPSS ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.